Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza Ramadhani dengan NIM 245551064. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membedah naskah kuno. Pernah nggak ya kita berpikir kalau dulu buku itu mahal dan langka, gimana cara orang menyimpan banyak ilmu sekaligus dalam satu benda saja? Nah, salah satu jawabannya itu ada di naskah yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini adalah sebuah manuskrip yang saking praktisnya isinya itu bukan cuma satu kitab, tapi beberapa kitab sekaligus. Dan ini adalah jilid, jadi satu volume. Nah, naskah ini itu tercatat dalam katalog perpustakaan dengan nomor koleksi NB 1891. Dan judulnya sendiri itu sudah cukup jujur, yakni kumpulan kitab, di mana dunia filologi naskah semacam ini disebut dengan kode majmuk. Artinya, satu jilid fisik yang membuat gabungan beberapa teks berbeda. Nah, yuk kita bedah bersama lewat 3 halaman kunci yang saya pilih. Yang pertama itu ada halaman sampul dan pembuka, halaman peralihan antar kitab di tengah naskah, dan yang terakhir itu ada halaman penutup di bagian akhir. Sama seperti waktu kita mengenali sebuah buku baru, langkah pertama mengkaji naskah kuno adalah mengenali identitas fisiknya. Ini yang dalam ilmu naskah disebut dengan kajian kadikologi. Pertama, judul dan nomor koleksi. Sesuai keterangan katalognya, naskah ini itu diberi judul kumpulan kitab dengan nomor koleksi NB 1891 tersimpan sebagai bagian dari khazanah naskah Nusantara yang sudah dialimediakan secara digital agar bisa diakses dan diteliti tanpa harus menyentuh fisik naskah aslinya yang tentu sudah rapuh dan dimakan usia. Yang kedua, dari bentuk dan struktur. Yang membuat naskah ini menarik adalah sifatnya sebagai kodeks majmuk atau kodeks gubahan. Artinya, dalam satu jilid setebal 148 ini, kita tidak hanya menemukan satu karya, tapi ada beberapa risalah atau kitab pendek yang disalin berurutan, satu demi satu dalam satu naskah yang sama. Praktik semacam ini itu sangat lazim di tradisi pesantren dan surau Nusantara. Seorang santri atau kiai biasanya menyalin sendiri kitab-kitab pelajaran yang ia anggap penting, lalu menjilidnya menjadi satu buku pegangan pribadi. Semacam buku catatan serba ada versi klasik. Yang ketiga yakni aksara dan tulisan. Naskah ini itu ditulis dengan aksara Arab bergaya khas Nasri, gaya tulisan yang umum dipakai untuk teks keagamaan karena keterbacaannya. Tinta hitam dipakai untuk teks utama, sementara tinta merah kita temukan di bagian-bagian tertentu sebagai penanda. Istilah teknisnya itu rubrikasi. Biasanya menandai judul kitab baru, kata kunci, atau bagian yang dianggap penting untuk diperhatikan pembaca. Yang keempat itu kondisi fisik. Kertasnya ini menunjukkan tanda-tanda usia, warna kecoklatan, sedikit noda dan lipatan, dengan sampul yang sudah aus di beberapa bagian. Semua ini itu wajar untuk naskah yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun dan telah melewati banyak tangan pembaca sebelumnya akhirnya diselamatkan dan digitalkan oleh pihak perpustakaan. Kita mulai dari halaman yang paling depan. Di sini biasanya tertempel label atau keterangan koleksi ini milik perpustakaan. Ini semacam KTP naskah yang mencantumkan nomor registrasi NB 1891 tadi. Jadi sampulnya itu memperlihatkan jejak penjilitan tradisional dengan bahan yang sudah menua, namun ini masih cukup kuat melindungi lembaran-lembaran yang ada di dalamnya. Begitu kita masuk ke halaman isi pertama, seperti kebiasaan penulis kitab-kitab keislaman klasik, teks itu dibuka dengan basmalah dan puji-pujian kepada Allah sebelum masuk kepada kitab pertama yang dihimpun di dalam volume ini. Nah, pembukaan seperti ini itu juga sekaligus menjadi penanda disinilah dimulai karya pertama dari mungkin beberapa karya yang akan kita temui sepanjang 140 halaman berikutnya. Nah, pada bagian yang menurut saya paling penting untuk kita memahami karakter naskah ini sebagai kodeks majmuk itu di sekitar halaman ini. Nah, di halaman ini kita menemukan sebuah basmalah baru yang muncul di tengah naskah. Ini bukan di halaman pertama. Ini adalah penanda khas bahwa satu kitab itu telah selesai disalin dan penyalin mulai menyalin kitab atau risalah berikutnya, tepat di halaman yang sama atau halaman baru berikutnya, tanpa jeda volume terpisah.
Kalau kita perhatikan, gaya penulis atau kepadatan barisnya bisa jadi sedikit berbeda dibanding bagian sebelumnya. Ini petunjuk penting bagi peneliti naskah karena bisa saja ini mengidentifikasikan proses penyalinan yang dilakukan pada waktu yang berbeda atau bahkan oleh tangan penyalin yang berbeda pula. Nah, fenomena semacam ini itu disebut oleh para filolog sebagai naskah dengan lebih dari satu tangan penyalin atau multiple hands. Nah, sesuatu yang cukup umum dijumpai pada Kodeks Majmu' yang disusun bertahap selama bertahun-tahun oleh pemiliknya. Topik yang dihimpun dalam naskah semacam ini biasanya itu berkisar pada kebutuhan praktis keagamaan sehari-hari. Itu bisa berupa risalah tauhid ringkas, panduan fikih seperti tata cara suci, sholat, kumpulan doa dan wirid, hingga catatan-catatan tambahan hasil belajar dari seorang guru. Jadi, satu naskah ini sebetulnya berfungsi seperti buku pegangan serbaguna bagi pemiliknya, memuat berbagai ilmu penting dalam satu genggaman saja. Sekarang kita menuju halaman-halaman terakhir pada naskah ini. Di bagian penutup naskah itu ada semacam kita berharap bahwa menemukan kolofon catatan akhir dari penyalin yang biasanya itu memuat ungkapan syukur karena telah menyelesaikan penyalinan, permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan tulis, serta terkadang doa untuk siapa saja yang membaca naskah ini kelak. Nah, halaman-halaman akhir pada NB 1891 ini menunjukkan pola yang serupa, yakni rangkaian kalimat penutup yang menandai berakhirnya keseluruhan proses penyalinan himpunan kitab ini. Sampul belakangnya sendiri itu seperti sampul depan, memperlihatkan jejak fisik yang sama tuanya, seolah menjadi bingkai yang menutup perjalanan panjang naskah ini dari generasi ke generasi. Jadi, dari 3 halaman yang kita telusuri, dari sampul dan pembuka, titik perihalata antara kitab di tengah, serta penutup di akhir, kita sudah bisa menangkap karakter utuh naskah ini, yakni sebuah kodeks majmu' yang lahir dari kebutuhan praktis untuk menghimpun berbagai ilmu keagamaan penting dalam satu jilid. Disalin mungkin secara bertahap, namun ia dijaga dan diwariskan dengan penuh perhatian. Lalu, apa nih yang bisa kita pelajari dari naskah semacam ini? Yang pertama itu secara kodikologis, naskah kumpulan atau majmu' seperti ini itu memberikan kita jendela langsung ke dalam kebiasaan belajar masyarakat Nusantara pada masa lalu. Bagaimana ilmu itu dikumpulkan sedikit demi sedikit, disalin dengan tangan dan dijaga sebagai harta pribadi yang sangat berharga. Nah, jadi jauh sebelum ada percetakan atau fotokopi. Kedua, secara keilmuan, satu naskah seperti ini bisa membuat jejak beberapa teks sekaligus. Artinya, dari satu manuskrip ini saja, peneliti itu bisa mempelajari beberapa tradisi keilmuan berbeda yang hidup berdampingan dalam benak dan praktik satu orang penyalin atau pemilik naskah. Nah, yang ketiga itu adalah secara pelestarian budaya. Keberadaan naskah semacam ini di perpustakaan lengkap dengan nomor koleksi dan hasil digitalisasinya adalah bukti nyata pentingnya kerja pelestarian naskah kuno, supaya jejak-jejak keilmuan seperti ini itu tidak hilang dan tetap bisa kita pelajari sampai kapanpun. Nah, jadi tadi itu adalah perjalanan singkat kita membedah naskah kumpulan kitab koleksi NB 1891. Dari halaman sampul yang menyimpan identitasnya, halaman peralihan yang membongkar rahasia sifat majmu'nya, hingga halaman penutup yang menjadi penanda akhir sebuah perjalanan panjang penyalinan. Jadi semoga video ini itu membuat kita melihat bahwa naskah kuno itu bukan hanya sekedar kertas yang tua, tapi sebagai jendela hidup menuju cara kita berpikir, belajar, dan beribadah untuk masyarakat Nusantara pada masa lampau. Jadi, jika kita merasa penasaran ingin menelusuri lebih jauh, boleh nih untuk teman-teman mengunjungi katalog digital perpustakaan tempat naskah ini disimpan. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.